Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, udah lumayan banyak ya. Karena waktunya juga terbatas, ya kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya, Ibu absen dulu. Mana kelas 6A? Kelas 6A hadir? Ada. Ya, Hadir. alhamdulillah. 6B? Hadir. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. 6C? Hadir, Bu. Ya, ini kelihatannya sudah lebih dari 50% lah yang hadir ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Senang sekali hari ini kita bertemu, Ibu bisa menyapa kalian dalam keadaan semuanya sehat ya. Tetap semangat ya. Ya. Menjaga kesehatan, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di rumah, ya tetap melaksanakan ibadah, mandi pagi, kemudian juga berolahraga, makan teratur, istirahat teratur, kemudian juga biasakan untuk selalu membaca ya, sedikitnya halaman, 2 halaman, biasakan untuk selalu membaca. Ya, selamat pagi juga Bu Pupu, Pak Dery, juga Ibu Bapak yang masih setia menemani putra-putrinya untuk melaksanakan PJJ ya. Kali ini kita akan bertemu lagi dengan Bu Ida dalam pembelajaran matematika ya, masih tentang bilangan bulat. Jika kemarin kita sudah belajar bilangan bulat tentang bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca bilangan bulat, kemudian juga membandingkan bilangan bulat, kemudian juga mengetahui lawan bilangannya, ya, lawan bilangan bulat, kemudian juga mengurutkan ya, mana yang besar, mana yang kecil. Sekarang kita akan mempelajari masih tentang bilangan bulat, tetapi tentang operasi bilangan bulat. Kalian tahu bahwa operasi bilangan bulat itu sama juga dengan operasi bilangan cacah. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian. Ya, masih ingat kan semua bilangan bulat? Oke, bisa kita mulai ya. Siapkan semua peralatannya, apa yang perlu kalian tulis. Silakan tulis apa yang perlu kalian. Yang jelas kalian harus simak baik-baik, perhatikan baik-baik. Jika masih belum paham juga, kalian boleh nanti memutar ulang ya pada link YouTube yang nanti di akhir ini akan di akhir Zoom ini akan Ibu share juga kepada kalian ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita tentang penjumlahan bilangan bulat. Ya. Untuk penjumlahan bilangan bulat, banyak cara yang akan kita gunakan. Ya. Cara yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Ada banyak caranya ya, mungkin medianya dengan menggunakan kancing, dengan banyak hal ya. Nah, pertama kita akan mempelajari bagaimana sih cara menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Ya, kalian masih ingat garis bilangan itu yang seperti apa ya? Perhatikan, ini adalah contoh garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan. Nah, garis bilangan itu di tengah-tengahnya ada 0, ini ada tanda panah kiri kanannya, artinya bilangan itu tidak terbatas, masih diperpanjang ke kiri, diperpanjang ke kanan, diperpanjang, tidak terbatas ya, tidak cuma sampai dari min 6 sampai 7 saja. Ini kebetulan Ibu menggambarnya karena keterbatasan tempat, jadi cuma dari min 6 sampai 7 ya. Perhatikan itu tanda panah. Nah, ini untuk penjumlahan bilangan bulat yang harus kita ingat, harus kita sepakati, paling harus diingat adalah lawan bilangan ya. Kemudian juga ada perjanjian yang harus kita sepakati.
Ya, kita sepakati. Ini bukan aturan, ini bukan rumus, tetapi hanya merupakan kesepakatan saja bahwa ketika penjumlahan bilangan bulat, jika melompat ke kanan, maka itu nilainya positif. Dan jika melompat ke kiri, maka itu nilainya negatif. Atau jika maju, maka itu identiknya dengan positif. Dan jika mundur, kita sepakati adalah negatif. Kalau maju berarti positif, mundur berarti negatif. Nah, ini lihat, perhatikan garis bilangan. Ini ada seekor katak. Nah, berada di titik 0 dia. Nah, di titik 0. Kemudian katak itu melompat ke kiri sejauh 3 langkah ya, atau 3 meter, katakanlah 3 langkah atau 3 meter. Nah, ini katak melompat 3 meter ke arah kiri, berarti ada di negatif 3. Nah, kemudian si katak itu meloncat lagi ke arah kanan. Karena ke arah kanan, kita sudah punya kesepakatan tadi, ke arah kanan berarti positif. Ya, berarti dari titik negatif 3, dia melompat ke kanan sebanyak 5 langkah, ya, sebanyak 5 langkah. Maka sekarang si katak itu kira-kira ada di titik berapa? Nah, ya berarti sekarang si katak berada di titik positif 2. Iya, bagus, pinter ya. Nah, itu kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kata kuncinya. Melompat atau berjalan ke arah kanan berarti positif. Dan melompat ke atau berjalan ke arah kiri maka negatif. Maju positif dan mundur negatif. Nah, itu yang harus kita sepakati. Nah, lihat contoh. Sini ada bilangan 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya, kita tahu 9. Nah, kalau menurut si garis bilangan, lihat, perhatikan angka 4 ini. 4 itu positif. 5 juga positif. Nah, ini adalah 4 positif, berarti dari 0 kita melangkah 4 langkah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena positif. Nah, ini berarti yang tanda panah yang A ini adalah untuk bilangan yang pertama, yaitu bilangan 4. Ya, positif. Kemudian ditambah itu berarti si ujung panah melanjutkan perjalanan. Tambah positif 5, melanjutkan perjalanan dari ujung panah yang pertama. Karena 5-nya positif, berarti berlanjutnya juga ke arah kanan juga. Berapa langkah? 5 langkah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira berada di titik berapa sekarang? Di titik 9. Nah, jadi hasilnya ada 9. Dari mana hasil dihitung? Hasil dihitung dari pangkal panah yang pertama, dari sini ya, di pangkal panah yang pertama, sampai ujung panah yang kedua. Berarti melangkahnya berapa langkah? Nah, jika dihitung melangkahnya adalah 9 langkah atau berada di titik 9. Maka hasilnya adalah 9. Gitu ya. Ini nanti bisa kalian baca juga. 4 ditambah 5, 4-nya positif, maka panahnya ke arah kanan dari titik 0. Itu ya yang tadi udah Ibu jelaskan. Gimana? Paham? Paham. Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, lihat nih. Contoh yang kedua. Negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan berapa? Ya. Negatif 2. Berarti negatif 2 berarti 2 langkah ke arah mana karena negatif? Ke arah kiri. Berapa langkah?
2 langkah. Berarti ini ya, seperti ini. Ini panah yang pertama untuk angka yang pertama, negatif 2. Kemudian ditambah berarti berlanjut. Negatif 5 berarti 5 langkah ke arah kiri juga. Kenapa ke kiri? Karena negatif 5. Tambah ke sini 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini jawabannya berapa anak-anak? 7. Negatif 7. Negatif 7. Ya, pinter ya, negatif 7. Siapa yang tadi menjawab? Ya, paham yang contoh 2? Paham. Paham. Contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Positif 5 ditambah negatif 2. Positif 5 berarti berapa langkah ke arah mana? Kanan. Kanan. Langkah ke arah kanan. Dari titik 0 ya, jangan lupa dari titik 0. Kemudian ditambah min 2, berarti dilanjutkan ke arah mana? Kiri. Sebanyak berapa langkah? 2. 2 langkah. Nah, sekarang berada di mana atau berapa langkah dia melangkah? 3. 3. Berapa? 3. Positif? 2. Positif 3. Jadi 5 ini ada di sini atau boleh dihitung nih dari titik pertama awal panah sampai ke ujung panah terakhir. Ini 3, 1, 2, 3. Panahnya ke kanan karena positif. Nah, atau berada di titik 3. Contoh keempat. Negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 berarti melangkah ke arah Kiri. berapa langkah? 4 langkah. Dilanjutkan tambah 6. Arti kemana lagi melanjutkannya? Ke kanan. 6 langkah. 6 langkah. Berada di titik berapa atau berapa? 2. 2. Iya. Pintar, bagus semuanya. Sudah paham? Sudah. Nah, itulah jawabannya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut. Nanti kalian akan latihan ya. Nah, sekarang ada garis bilangannya. Kalian harus membuat kalimat penjumlahannya. Nih. Ini panah yang pertama. Ini panah yang kedua. Ini hasil. Siapa yang bisa? Yang A itu 4. Terus? Yang B? B negatif 8. Negatif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya tuh. 7 ya? Hasilnya berapa? Negatif 3. 3. Berarti ini kalimat penjumlahannya gimana? 4 tambah Dikurangi negatif 7. 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Jadi, nah jawabannya adalah 4 tambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Ya, paham? Nah, nanti kalian akan melakukannya dengan latihan setelah ini. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang itu kan tadi kita menggunakan garis bilangan. Sekarang kita bayangkan jika bilangannya besar, 100, 200, 500, atau bahkan ribuan. Apakah masih mungkin kita masih menggunakan garis bilangan? Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Gimana menggambarnya ya? Garis bilangannya sepanjang apa? Sepanjang lapangan. Nah, akan terjadi keriuhan yang hebat nanti ya.
Nah, sekarang kita kalau sudah paham garis bilangan, kita bayangkan, boleh dibayangkan garis bilangannya. Tetapi kita tidak menggunakan garis bilangan lagi, hanya cukup membayangkan. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat tanpa garis bilangan? Lihat nih, ada bilangan nomor 1. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Negatif 10 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 15. 10 ditambah negatif 5 sama dengan 5. 5. Min 10 atau negatif 10 ditambah 5 sama dengan negatif 5. Siapa yang bisa menyimpulkan? Cung. Bagaimana caranya kalau menjumlahkan nggak pakai garis bilangan? Gampang aja gitu ya. Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Kalau beda tanda kurangkan, Bu. Gimana? Kalau Chelsea, beda ya? tanda Kalau beda tanda iya, kalau beda tanda dikurangkan, kata Chelsea, katanya bagus. Yang lain setuju? Gimana lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, yang harus diperhatikan ketika menjumlahkan bilangan adalah, nih lihat bilangan, menjumlahkan bilangan bulat, yang harus diperhatikan tandanya. Tandanya, tanda yang di sininya ya. Nah, kita lihat. Ini lihat, untuk negatif 10 dengan positif 5. Ini tandanya beda. Berlawanan. Berlawanan ya. Ada negatif negatif 10 dengan positif 5. Dia berlawanan. Ini 10 positif dengan 5 negatif. Nah, ketika tandanya berlawanan, betul tadi menurut Chelsea, ketika tandanya berlawanan maka jangan dijumlahkan, tetapi diselisihkan atau dikurangkan ya. Kalau lebih supaya lebih familiarnya ya. Diselisihkan. Selisih itu dikurangkan. Cuma bedanya kalau kurang itu nggak bisa dirubah ya. Kalau 10 dikurang 5 harus kurang 5. Kalau selisih boleh dibalik ya. Ini diselisihkan atau boleh istilah kamu ganti dengan dikurangkan boleh. Ini tandanya beda. Negatif 10 ditambah 5 maka karena ini tandanya beda, ini 10, ini negatif, ini positif, maka kita kurangkan. Kita selisihkan. Berapa sih selisih 10 dengan 5 kalau dikurangkan? 5. 5. Nah, berarti ini jawabannya adalah 5. Tetapi kita belum selesai. Kembali lagi ke soal. Lihat, ini kan ada negatif, ini ada positif. Jadi kemungkinan jawabannya bisa positif, bisa negatif. Yang harus kamu perhatikan mana yang banyak. Negatifnya atau positifnya. Kalau banyak negatifnya, maka hasilnya adalah negatif. Kalau banyak positifnya, maka hasilnya adalah positif. Nah, ini 10 dengan 5, mana yang lebih banyak? 10. 10 tandanya apa? Negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Paham? Paham. Nah, ini ya, ininya boleh dibaca lagi nanti. Yang kedua, 10 ditambah min 5. Ini tandanya beda. Ada positif, ada negatif. Karena berlawanan, maka harus dikurangkan. Kenapa sih dikurangkan? Karena pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya. Itu menurut teori orang pinternya. Ya. Jadi 10 ditambah negatif 5 berlawanan. Karena berlawanan atau tidak sama tandanya maka dikurangkan atau diselisihkan. 10 dengan 5 selisihnya berapa? 5. Nah, ya, selisihnya adalah 5. Nah, tapi kita belum selesai. Ada positifnya 10, ada negatifnya 5. Berarti lebih banyak positifnya kan? Maka hasilnya adalah positif. Jadi, ketika tandanya ini beda, kamu kurangkan. Setelah dikurangkan, lihat, Pak banyak-banyak.
balapan, tarik-tarik ya. Ibaratnya kamu tarik tambang, kira-kira yang 10 dengan yang 5 yang menang yang mana sih? Gitu ya. Ini 10, si negatif 10, si positif 5, tarik tambang. Mana yang menang kira-kira? Ya negatif 10 dengan catatan berat badan dan kekuatan sama gitu ya. Nah, pasti yang banyak itu yang menang. Nah, ini banyaknya negatif, maka menang negatif. Ini banyaknya positif, maka menangnya positif. Untuk tanda yang sama, seperti 10 ditambah 5, ini enggak masalah. Tinggal karena tandanya sama, tidak dikurangkan. Cukup dijumlahkan. 10 tambah 5, ya 15. Kita udah sama-sama tahu itu ya, udah enggak aneh. Negatif 10 ditambah negatif 5, ini jangan dikurangkan karena tandanya sudah sama, jumlahkan saja. Jadi 10 tambah 5, 15. Tandanya sudah pasti negatif. Begitu ya? Nah, mungkin itu ya yang Ibu bisa jelaskan tentang penjumlahan. Nanti kalian di akhir akan ada latihan, tetapi latihannya untuk sekarang kamu masih latihannya tentang yang menggunakan garis bilangan. Untuk yang tidak menggunakan garis bilangan mungkin nanti minggu depan. Oke, kalian paham? Paham. Iya. Paham. Nah, kalau paham coba sekarang ini ada kata kunci ya, ini kata kunci boleh kamu ini. Nah, positif, negatif, negatif lawannya positif. Jika tandanya sama atau berlawanan maka jumlahkan. Jika tandanya berbeda maka harus dikurangkan. Ya, tanda mengikuti mana yang lebih banyak. Jadi untuk mengingat lebih cepat ada dekingnya. Ya, ada rumus mengingat cepatnya untuk penjumlahan. Satam bekur, sama ditambah, beda dikurang, gitu ya. Nah, ingat aja kalau ketemu penjumlahan bilangan negatif, ya bilangan bulat, negatif positif, kamu harus ingat di dalam hati, oh iya, ini ada rumusnya, satam bekur. Apa satam bekur teh? Satam itu kalau sama ditambah. Bekur itu kalau beda kurang. Jadi satam bekur, sama tambah beda kurang. Gitu ya? Diingat terus itu sampai nanti kamu SMA, kamu kuliah itu sama itunya apa ya? Cara penjumlahannya. Ya, mungkin itu saja, tapi sebelumnya nih ada contoh soal. Nomor 1, 10 tambah 20, 30. Ini 7 tambah 10, 3 ya. Mungkin kalian sudah paham. Tapi Ibu sebelumnya mau tanya nih sama beberapa anak, coba paham nggak? Nah ininya coba lihat siapa yang bisa jawab ya. Boleh acungkan tangan. Nomor 1, negatif 7. Ditambah negatif 4. Siapa? Negatif 11. Berapa? Irli? Negatif 11. Negatif 11, betul? Betul. Iya, bagus. Terima kasih, Dirli. Ya, pertanyaan selanjutnya. Negatif 10 ditambah positif 10. 0. Pinter. Ya, sekarang bilang jaga besar. Negatif 100. Negatif 100 ditambah 30. Hazel. Ayo, Min Hazel. 70. Negatif 70. Negatif 70. 70. Pinter. Sekarang satu lagi. Negatif 50 ditambah 25. Haura, Haura? Negatif 25. Negatif 25. 25. Pinter. Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri. Ada, Bu. Coba kita lihat ada 50 orang yang hadir ya di Zoom kita kali ini. Ya, ada Bu Pupu juga.
Ya, boleh kalau nanti ada pertanyaan, boleh kalian chat ke Japri ya, boleh ke Ibu, boleh ke Ibu Pupu, atau boleh ke Kak Dery ya. Kita ambil foto dulu. Ya, buka kameranya semua biar kelihatan cantiknya walaupun ada yang belum mandi. Ya, udah mandi belum? Udah. Ya. Siap, 1, 2, senyum. 3. Ya. Selanjutnya, slide kedua, buka kameranya. Anggana, Syakra, Quinsa, Gaza, Tanzila, Amesi, yuk, siap? Ligar, siap, 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah hadir menyimak pembelajaran matematika kali ini. Untuk yang tidak hadir, mungkin boleh nanti memperhatikan atau menyimak penjelasannya di YouTube yang nanti akan Ibu bagikan. Ibu pesan, tetaplah semangat, kerjakan tugas-tugas dengan semangat, nggak ada tunda-menunda ya. Apapun bentuk tugasnya harus direspon dengan baik karena Ibu Bapak Guru hanya bisa menilai dari tugas-tugas kalian yang masuk ya, memberikan nilainya. Dan ingat, sekarang kelas 6 kejarannya bukan naik tetapi lulus dengan nilai yang baik ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan malas-malas, tetap semangat. Jika ada kesulitan, silakan boleh bertanya kepada Ibu, Bapak, Guru, Wali kelas, kalian masing-masing ya. Boleh japri, boleh telepon, boleh WA, boleh apapun juga. Mungkin itu saja. Selamat mengerjakan tugas, tetap sehat, selalu semangat, salam sejahtera, salam kepada Ibu, Bapak, orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah ya. Ibu keluar ya. Dadah. Ya.